Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad amma ba'du. Bagaimana hukum berkumur atau memasukkan air ke dalam mulut kita? Nah, dalam hal ini atau bagi orang yang berpuasa, hukum berkumur atau hukum memasukkan air ke dalam mulut atau yang biasa kita sebut berkumur, maka ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama adalah apabila kita sedang mandi. Apabila kita sedang mandi, kemudian mandi itu adalah mandi yang disyariatkan oleh agama, mandi itu adalah mandi yang disunahkan oleh agama, maka ketika air masuk ke dalam badan kita, maka tidak membatalkan puasa, dengan syarat mandinya harus dengan cara mencebok. Nah, garis besarnya adalah apabila kita sedang mandi itu adalah mandi yang disyariatkan oleh agama, seperti mandi wajib, seperti mandi sunnah Jumat, atau mandi-mandi yang lainnya, memang itu adalah diperintahkan oleh agama. Nah, ketika kita sedang mandi yang diperintahkan oleh agama, kemudian tanpa disengaja air itu masuk ke dalam badan kita, maka tidak batal. Akan tetapi mandinya dengan cara mencebok. Akan tetapi kalaupun mandinya dengan cara menyelam, seandainya dia mandi dengan cara menyelam di dalam kolam, walaupun itu adalah mandi yang diperintahkan oleh agama, maka hukumnya batal. Sekali lagi, apabila seseorang mandi dengan cara menyelam, kemudian air masuk ke dalam rongga badannya melalui lubang-lubangnya, kemudian itu dilakukan dengan cara menyelam, maka puasanya bisa batal. Kemudian yang kedua adalah apabila mandi itu adalah mandi yang tidak disyariatkan oleh agama, seperti mandi biasa atau mandi hanya sekedar untuk mendinginkan badan saja, maka puasanya tetap batal, baik dengan cara mencebok atau dengan cara menyelam, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum berkumur atau memasukkan air ke dalam mulut kita. Yang pertama adalah apabila berkumur itu adalah berkumur yang disyariatkan oleh agama. Contohnya adalah ketika kita akan melakukan wudhu, maka sebelum kita disunahkan untuk berkumur agar mulut kita bersih dari makanan-makanan di sisa-sisa makanan. Nah, apabila berkumur itu adalah berkumur yang disyariatkan atau diperintahkan oleh agama pada waktu wudhu atau waktu mandi, maka puasanya sah apabila berkumurnya itu tidak keterlaluan. Apabila berkumurnya itu tidak dengan cara keterlaluan, kemudian air itu masuk, maka puasanya sah. Akan tetapi walaupun itu adalah berkumur yang disyariatkan oleh agama, berkumur yang diperintahkan oleh agama, kemudian dia berkumurnya dengan cara yang berlebihan, kemudian air itu masuk, maka puasanya batal. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila berkumur atau memasukkan air ke dalam mulut itu adalah berkumur yang tidak diperintahkan oleh agama. Apabila berkumur biasa-biasa saja, maka baik sengaja maupun tidak sengaja, apabila air masuk ke dalam rongganya, ke dalam mulutnya langsung lolos, maka hukum puasanya batal. Nah, oleh sebab itu perlu kita berhati-hati dalam berkumur. Artinya jangan kita berkumur sembarangan. Nah, kalaupun berkumur itu adalah tidak diperintahkan oleh agama, sekali lagi
Maka baik sengaja maupun tidak sengaja, kalau air itu masuk maka puasa. Akan tetapi kalau berkemumurnya karena perintah agama seperti sunnah, nah kemudian berkemumurnya tidak berlebihan, dia menjaga dirinya, dia menjaga air itu supaya tidak masuk ke dalam rongga, akan tetapi dengan usaha yang demikian baik, kemudian dia masuk air itu tanpa kita sengaja, disertai dengan berkemumur itu diperintahkan oleh agama, maka puasanya tidak batal. Puasa. Oleh sebab itu perlu kita berhati-hati dalam bab yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini semua bisa kita hindari, dan semoga pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.